Aku juga telah mengantarkan surat kepada seorang pengemis yang paling susah dicari karena surat kepadanya sama sekali tidak beralamat. Tapi aku ditugaskan menyampaikannya juga. Buset. Aku tidak akan pernah menemukannya kalau bukan pengemis itu sendiri yang menyapaku di sebuah kedai arak di tepi jurang. Kau bawa surat untukku, katanya mantap. Ku ambil suratnya. Anda pengemis termiskin di dunia. Ya, itulah aku. Kulihat pengemis termiskin di dunia itu. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung, dan tidak punya mata, tetapi ia ditandu 4 perempuan pengemis yang jelita. Letakkan di sini, katanya sambil membuka mulutnya. Kuletakkan surat itu di mulut yang lantas menggigitnya. Kemudian aku juga membawa surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu perahu mereka lewat di kelokan sebuah sungai sampai 3 hari lamanya sebelum bisa menyampaikan 17 surat mereka. Kini tinggal surat yang terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di boncengan. Cahaya, 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 teriak mereka. Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Ku ambil amplop itu. Berat juga untuk ukurannya, malah berat sekali. Heran, aku bisa kuat membawanya selama ini. Rupa-rupanya ada celah yang terbuka. Petugas Federal Express di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu kurang teliti merekatkan penutup amplop. Payah. Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin, tidak terpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat. Sebuah surat adalah pesan, kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia di mana manusia dan manusia bersua. Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat, pribadi dan rahasia, dan tak seorang pun berhak membukanya. Masalahnya surat ini sekarang sudah terbuka dan aku yang dengan tidak sengaja menengok ke dalamnya bagaikan langsung tersihir. Awas Pak, jangan masuk, itu senja. Anak-anak berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya. Tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini memang berisi senja. Sepotong senja di mana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di cakrawala. Tetapi di dalam amplop semesta adalah air dan aku menjadi ikan yang bisa bernapas dengan insang. Aku menjadi manusia ikan. Sekarang aku tahu bahasa ikan. Di dalam dunia air aku mendengar banyak sekali suara-suara yang setelah ku perhatikan ternyata adalah kata-kata.
ikan-ikan adalah mereka bertukar kata dengan puisi yang tak terjemahkan dalam bahasa manusia. Samudra mengenangi semesta, matahari senja yang terbenam separuh dan tidak turun-turun itu karena pergerakannya terhenti ketika senja ini terpotong. Juga terbenam dan cahaya senjanya yang kemerah-merahan membuat dasar lautan ini menjadi jingga. Aku berenang di dalam lautan jingga dan melihat segala hal yang biasanya tampak di muka bumi terendam air. Gunung gemunung, gedung-gedung, dan jalan raya tampak berkilat keemasan di dalam air yang jingga, membuat segalanya serba baru dan mengherankan. Aku jadi ngeri. Bagaimanakah surat ini nanti akan diterima? Aku meluncur di dasar lautan seperti ikan menuju matahari yang membuat segala-galanya menjadi jingga. Oh, matahari itu tampak begitu besar, begitu dekat, tetapi yang ternyata begitu jauh. Apakah matahari di dalam lautan ini sama jauhnya seperti yang terlihat di atas bumi? Kalau memang begitu, pastilah air lautan ini banyak sekali memenuhi ruang angkasa sampai menenggelamkan matahari dan bintang-bintang dari segenap galaksi. Buset, dunia telah dikuasai ikan dan aku menjadi manusia ikan di dasar lautan dalam amplop. Lama sekali aku meluncur sampai lupa makan dan lupa minum dan juga lupa waktu. Aku tak tahu berapa lama dan berapa jauh aku sudah meluncur. Aku hanya melihat matahari di dasar lautan yang masih juga terbenam separuh itu tidak pernah menjadi lebih dekat. Aku meluncur seperti ikan bersama ikan maupun sendirian mengarungi lautan. Ya, ku dengar percakapan ikan. Ku dengar nyanyian ikan. Ku dengar bisik-bisik ikan. Ku dengar rintihan ikan. Ku dengar jeritan ikan. Ku dengar derita ikan. Astaga. Apakah kita tidak bisa sekedar agak menjauh sedikit dari penderitaan? Nun di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang bersimbah darah itu merintih seperti sesuatu yang pernah ku kenal. Aku berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Dan ku dengar semakin banyak suara yang seperti ku kenal. Aku menyelam lebih dalam. Dasar lautan telah menjadi begitu terang dan berkilat keemas-emasan karena matahari yang terbenam itu. Aku terus menyelam semakin dalam dan semakin dalam sampai bisa kutemukan bahwa suara-suara itu ternyata berasal dari Candi Borobudur. Aku berenang di antara stupa-stupa berlumut dan menyaksikan bahwa patung-patung batu yang bersemadi itu ternyata bersuara seperti doa. Tapi entahlah itu doa atau mantra atau gumam atau sekadar suara-suara. Jadi inilah suara-suara yang dibawa cahaya dan kudengar di atas sana. Apa jadinya bila amplop ini dibuka? Ku jelajahi sisa-sisa peradaban manusia di dasar laut. Ku hapus lumut
yang menutupi prasasti-prasasti terpendam dan kubaca sejarah seperti yang pernah berlangsung di muka bumi. Dan di dalam air itu aku menjadi sangat sedih. Aku mungkin menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Air mataku bercampur air laut, sehingga air mata tidak mempunyai makna lagi. Aku berenang-renang di antara ikan, di dalam kota-kota cahaya di dasar laut yang masih utuh, seperti ketika belum terendam. Ku tengok ke atas, tidak ada permukaan air. Semesta adalah dunia air. Kulihat tanganku yang telah bersisik, jari-jariku yang dihubungkan selaput, dan dari sebuah cermin besar di bekas sebuah kafe, kulihat betapa punggungku ditumbuhi sirip. Apakah semua ikan ini juga berasal dari manusia? Di bawah ketiakku tumbuh selaput yang membuat aku bisa mengepak seperti ikan pari. Kurasa aku betul-betul menjadi manusia ikan. Ya, mungkin sudah lama sekali, tapi mungkin juga baru sebentar. Entahlah apa waktu masih penting sekarang ini dan apakah masih bisa dihitung. Aku hanya tahu bahwa aku beranak pinak dengan cepat sekali. Aku kawin dengan seekor ikan lumba-lumba dan melahirkan spesies baru. Anak-anakku menjadi makhluk air yang mempunyai kecerdasan, sehingga dimungkinkan membangun kembali sebuah dunia yang beradab di dalam air. Kota-kota cahaya yang dahulu dibangun manusia mulai dihuni oleh keturunan anak-anakku yang mengawini ikan-ikan lain juga. Kami bangsa baru di dalam air berkembang biak dengan sangat cepat. Aku sudah menjadi ikan sepenuhnya, suatu jenis ikan yang belum pernah ada di dunia. Tubuhku bersisik, punggungku bersirip, tanganku seperti gabungan sayap kelelawar dan ikan pari, kakiku disatukan selaput, sementara kepalaku melonjong seperti ikan, tapi tetap berunsur manusia. Mataku, syukurlah, tetap mengenal cahaya senja. Kepada keturunanku, kuriwayatkan sejarah manusia di muka bumi yang dengan segala kelebihannya dari segala makhluk lain tak pernah mampu menahan dirinya menjadi penghancur. Bangsa kami terheran-heran tak mengerti jika mendengar kisah manusia. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mungkin manusia menghancurkan hutan, mengotori laut, menyantap makhluk-makhluk lain, dan membantai sesamanya tanpa perasaan. Mereka tak mengerti betapa mungkin manusia menjadi begitu jahat dan dengan kecerdasannya hanya merusak semesta yang suci. Aku memejamkan mata. Dunia dalam mataku yang terpejam ternyata lebih terang daripada dunia dengan mata terbuka yang kehitamannya jauh lebih hitam dari hitam yang paling hitam. Dalam dunia dengan mata yang terpejam masih kulihat senja itu.